Kita bayangkan suatu perusahaan yang tidak punya serikat kerja dan apa-apa harapan dari karyawan itu tidak ada jembatannya gitu, nggak bisa disalurkan, bahkan nggak bisa diinformasikan dan disampaikan kepada manajemen. Oke, sebelumnya gue pengen minta maaf di sini kalau videonya agak kurang fokus karena kesalahan teknik saat pengambilan videonya, jadi agak blur-blur gitu, tapi intinya suaranya ini cukup bagus kok. Semoga aja kekurangan ini bisa ditolerir dan diperbaiki lagi di video selanjutnya. Mohon maaf sebelumnya. Terima kasih. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Lutfi Fadila di Pushback. Ya, dan kali ini gue nggak sendirian, ditemani sama teman kerja gue, senior gue, yaitu Mas Budi Cahyono. Yoi. Nanti yang mau tahu tentang Mas Budi, Instagramnya ada lah pokoknya di deskripsi, dicek aja ya. Dan sekarang sebelum kita lanjutin, kita mau ngebahas apa, buat kalian yang belum nge-subscribe channel ini, di-subscribe dulu ya channel ini, dan jangan lupa diklik like-nya, oke? Supaya kalau kalian udah subscribe nih, kalau kita upload video baru bakal tayang juga di YouTube kalian. Ya, gimana Mas Budi? Apa kabar? Alhamdulillah, baik. Makin sukses aja nih YouTuber kita. Amin, amin. Ya. Jadi apa ini? Mau ngobrol apa masalah hari ini? Kita mau membahas suatu apa ya, semacam serikat pekerja. Oke. Ya. Serikat kerja, Bro. Dekat-dekat ini tuh kebetulan kan di kantor kita mau ngadain pemilihan ketua serikat yang baru ya, untuk periode yang baru. Jadi kita akan bahas dulu tentang serikat tuh apa sih, terus seberapa pentingnya bagi perusahaan, dan kalau nggak ada emang kenapa gitu. Iya, betul. Jadi karena gua kurang kompeten di wilayah itu, jadi kita panggil Mas Budi Cahyono yang sudah pernah berpengalaman beranggota di GEC. GEC itu nama serikat di kantor kita kebetulan. Nanti akan dijelasin GEC itu panjangan apa nanti oleh Mas Budi, oke? Langsung aja, gimana Mas Bud? Oke, terima kasih Mas Lutfi. Jadi gini ya, pertanyaan tentang serikat ya. Mungkin teman-teman masih asing ya, serikat kerja gitu kan. Benar. Kantor kita itu nggak ada kata-kata serikat gitu kan, adanya cuman GEC. Padahal GEC itu adalah serikat kerja di kantor kita, GMF Employees Club. GMF Employees Club. GMF Employees Club. Nah, gitu. Kalau serikat kerja umum gitu kan ya, kita harus tahu dulu apa sih sebenarnya tujuan serikat kerja. Iya, benar. Serikat kerja itu dibuat itu adalah memberikan perlindungan, pembelaan dan kepentingan serta meningkatkan kesejahteraan yang akan layak bagi pekerja, buruh dan juga keluarganya. Jadi kalau kita lihat serikat kerja ini mulia sekali kan, mulia sekali. Jadi tujuannya udah sangat mulia. Terus serikat kerja tentunya punya dasar-dasar hukum, Bang Jack. Jadi nggak asal aja kita berkumpul terus berserikat, kumpul-kumpul dengan tujuan tertentu dan tidak ada dasarnya gitu kan. Tapi kita punya landasan yuridis atau landasan hukum gitu kan. Kalau di Pancasila sila kedua, tahu kan? Cek kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya, kemanusiaan yang adil dan beradab, di situ jelas, di situ ada pasal-pasalnya lagi, Bang. Ternyata di sila kedua pun ada pasal-pasalnya, termasuk yang di sila kelima itu ada menjelaskan tentang kebebasan untuk menyampaikan pendapat. Nah, itu menjadi dasar kita untuk berserikat juga gitu kan, di Pancasila sila kedua pasal 5. Nanti silakan dicek di googling lah ya. Pancasila ada pasalnya ya? Ada. Lu baru tahu kan? Pancasila kan ada 5 tuh. 1, 2, 3, 4, 5. Ternyata setiap sila itu ada pasalnya lagi. Gitu. Jadi kalau untuk berserikat ini ada di pasal 5. Jadi di sila kedua pasal 5. Sila kedua pasal 5. Nanti silakan googling lah ya. Intinya kita punya hak untuk menyampaikan kebenaran. Nah, seperti itu. Terus ada juga Bang dasar hukumnya di pembukaan UUD 45. Undang-Undang Dasar. Kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Nah,
Itu juga menjadi dasar kita untuk Untuk berserikat. adanya serikat itu. Ya, sumber hukum utama di pembukaan UUD 45 itu ada kan, itu kan. Kemerdekaan adalah Kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Dan juga ada di pasal 28 UUD 45. Itu juga ada jaminan kemerdekaan berserikat, berkumpul, berpendapat secara lisan dan tertulis. Itu diatur juga di pasal 28 Pasal 28 UUD 45. Saking kuatnya dijamin juga kan di instrumen hukum tertinggi pasal 28 tadi. Jadi UUD 45 adalah instrumen tertinggi undang-undang kan gitu kan. Itu juga mengatur tentang serikat kerja. Terus ada lagi Bang di Undang-Undang Nomor 21 tahun 2000. Itu juga mengatur dengan itu jelas tentang serikat pekerja. Serikat pekerja. Saking Jadi emang ada khusus kuatnya, ya. jadi undang-undang. landasan hukum dari serikat kerja itu emang ya sedemikian rupa sama pemerintah kita untuk melindungi kita. Terus juga ada juga di Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan. Di situ juga ada. Itu juga menjelaskan peran serta dari serikat pekerja. Di situ ada juga terutama di pasal 102 kalau nggak salah, nanti dicek aja ya untuk benarnya. Jadi kita nggak asal-asalan Bang. Jadi di perusahaan itu adanya serikat kerja itu ya sebenarnya dilindungi, jangan takut untuk berserikat gitu kan, karena menurut saya ya serikat itu adalah media politik suatu perusahaan gitu, sama halnya kita berpolitik di suatu negara seperti itu. Kalau emang dia udah diatur, ada penjaminan di undang-undang, terus sebenarnya tuh kenapa sampai dilindungin sama undang-undang, kenapa ada aturan di undang-undang itu, kenapa emang serikat itu ngapain sampai ada penjaminnya itu? Nah itu jadi ada namanya hubungan industrial kan ya. Hubungan industrial itu berarti adalah dari pekerja, pemerintah, dan juga pemberi kerja. Jadi tiga elemen ini. Perusahaannya. Iya, jadi kalau kita sebagai pekerja, modal kita apa Bang coba? Cuman tenaga dan pikiran kan? Iya. Iya, tapi kalau sebagai pengusaha itu modalnya kan banyak gitu. Ya perusahaannya, sistemnya, dan pengendalinya, proses produksinya, itu mereka punya semua. Tapi kita sebagai tenaga kerja ya punyanya cuma tenaga sama pikiran. Nah untuk itu maka dibuatlah hubungan industrial, ditengahin oleh pemerintah. Untuk menengahin itu, pekerja itu diberi wadah gitu loh. Jadi nggak setiap orang nanti bisa berdiskusi dengan pengusaha, kan nggak bisa. Kalau karyawannya 20.000 itu kan nggak mungkin, jadi diwadahi. Jadi tuh kayaknya serikat itu untuk menjembatani karyawan-karyawannya dengan perusahaannya itu. Nah betul. Jadi harus ada corongnya gitu kan ya. Berarti seandainya perusahaan itu mau membuat aturan pun dia akan menghubungi serikat juga. Nih gue mau ngasih kayak gini gitu. Oh iya. Jadi seakan-akan ya ini adalah sarana politik gitu kan. Sarana politik kan berarti untuk setiap kebijakan-kebijakan yang menyangkut karyawan pasti ada diskusinya itu. Diwadahi oleh serikat kerja dan pengusaha. Berarti serikat kerja punya kekuatan untuk misalnya tidak sesuai dengan negosiasi bisa. Dengan dia dan anggotanya bisa bernegosiasi tentang aturan yang mau dilakukan ini perusahaan bisa, ini. Iya, setiap kebijakan pemerintah. Makanya ada undang-undang yang melindunginya juga ya. Betul sekali. Jadi super sekali dan sangat-sangat mulia sih sebenarnya kalau kita telah lebih dalam tentang fungsi serikat kerja seperti itu. Iya. Gini, serikat pekerja ya kita omonginnya berarti serikat pekerja. Yang mau saya tanya, mungkin ada juga yang belum tahu, apakah kalau kita udah menjadi karyawan suatu perusahaan tersebut, kita otomatis menjadi anggota serikat pekerja tersebut, otomatis atau bagaimana? Jadi gini Bang, enggak otomatis Bang. Jadi untuk menjadi anggota itu harus kita harus berperan aktif, jadi kita harus mendaftarkan diri. Jadi enggak otomatis. Jadi enggak otomatis. Jadi karyawan enggak, jadi harus ada registrasi lah. Kalau itu menjadi harus
karena di situ ada persetujuan dari anggota tersebut, karyawan tersebut untuk bersedia menjadi anggota, dan sifatnya tidak paksaan untuk Terus, menjadi anggota. Kalau begitu, kalau tidak ada paksaan, benefitnya bagi anggota apa? Gue nggak usah ikutan lah, orang nanti juga anggota-anggota yang lain juga bakal mikir yang lebih baik untuk kita juga. Terus jadi keuntungan yang udah menjadi anggota dan daripada yang nggak anggota gimana? Iya bener. Jadi benefit itu kan, manfaat itu kan sebenarnya nggak selalu berupa finansial kan gitu kan. Iya. Jadi ya finansial juga, insya Allah kalau ada sesuatu yang untuk ya semacam ada bonus lah atau insentif lah, kan semua udah pasti dapat gitu kan. Itu adalah salah satu manfaat finansial gitu kan. Tapi kan nggak cuman manfaat finansial juga yang kita dapat gitu kan. Ada termasuk serikat kerja itu wajib untuk memberikan perlindungan atau pendampingan advokasi. Jadi pendampingan hukum. Jadi kalau kita punya hubungan industrial atau ada perselisihan dengan perusahaan, nah itu serikat kerja harus wajib memberikan perlindungan atau memberikan pendampingan advokasi atau hukum gitu. Terus kita juga harus sebenarnya lebih ke solider juga gitu loh. Serikat kerja dan perusahaan tentunya kan punya perjanjian yang disebut, kalau produk dari perjanjian itu ada PKB, perjanjian kerja bersama. Nah itu adalah salah satu produk dari diskusi ataupun perjanjian antara serikat dan juga perusahaan. Apa-apa yang sudah masuk ke PKB itu adalah produknya perundingan tersebut atau diskusi musyawarah ataupun musyawarah atau kesepakatan antara serikat dan juga perusahaannya. Jadi dan dikunci di situ di dalam PKB peraturan kerja bersama itu. Jadi dia ikut ambil alih juga GEC-nya itu ya, serikat pekerjanya juga ikut ambil. Jadi enggak serta-merta perusahaan yang bikin aturan sendiri untuk PKB-nya, tapi didiskusikan, dimusyawarahkan bareng-bareng dengan tentunya suatu perusahaan kan inginnya profit kan gitu kan. Kalau kita sebagai karyawan tentunya untuk kesejahteraan kan gitu. Kadang kalau kita ini kadang ada bertolak belakang gitu kan. Tapi ada suatu mekanisme namanya LKS, itu lembaga kerjasama bipartit. Itu nanti ada pihak dari manajemen perusahaan dan juga ada pihak dari serikat kerja. Dia berdiskusi, merumuskan apa-apa yang diharapkan dari pekerja dan apa-apa yang diharapkan dari perusahaan, di compile atau dijadiin produk namanya PKB. Nah itu PKB itu adalah kunci. Jadi apa-apa yang sudah masuk PKB itu ya menjadi hak atau dan kewajiban untuk pekerja dan juga perusahaan. Nah kan banyak tuh Bang manfaat yang udah diterima teman-teman sebagai karyawan di perusahaan kita yang masuk ke PKB, termasuk ya macam-macam lah, teman-teman tahu. Nah itu salah satu produknya gitu. Jadi terus selain itu juga kita harus solider Bang. Terus karena produk-produk itu kan yang memanfaatkan semua ya. Jadi semua karyawan bisa memanfaatkan, dapat manfaatnya. Iya, tapi kalau secara kalau secara agama gitu kan, kita sebagai umat muslim kita tidak berkontribusi tapi kita ikut menikmati. Nah itu berkah atau enggak sih itu kan? Itu salah satu solidaritas juga kalau sampai kita nggak jadi anggota gitu kan. Seperti itu Bang Jack. Oke, jadi setelah tadi udah dibicarain, kita ke inti videonya, yaitu kita pengen tahu seberapa pentingkah fungsi dari serikat kerja untuk di sebuah perusahaan. Iya, betul. Jadi kalau menurut Mas Budi bagaimana? Seberapa pentingnya? Kalau menurut saya sangat-sangat penting karena
Kita bayangkan suatu perusahaan yang tidak punya serikat kerja dan apa-apa harapan dari karyawan itu tidak ada jembatannya gitu, nggak bisa disalurkan, bahkan nggak bisa diinformasikan dan disampaikan kepada manajemen gitu kan. Terus arti pentingnya lagi kalau di perusahaan kita, di perusahaan anak perusahaan BUMN ya, dan juga perusahaan publik, kita juga punya peran andil yang besar terhadap pengawasan terhadap perusahaan publik tersebut, karena kita bisa menempatkan diri serikat itu kalau menurut hemat saya sebagai komisaris juga gitu Bang. Jadi gini Bang, perusahaan publik atau BUMN itu kan perusahaan milik masyarakat dan negara gitu kan ya. Tapi dan peran GSE kalau kita serikat kerja di situ itu harus mengawasi Bang. Kita kan nggak tahu kebijakan-kebijakan pemerintah, kebijakan-kebijakan dari pimpinan perusahaan ini benar-benar untuk kepentingan perusahaan atau untuk kepentingan kelompoknya atau untuk kepentingan kita, kan kita nggak tahu. Terus ngarahnya ini merugikan perusahaan atau enggak, karena ujung-ujungnya kalau merugikan perusahaan, karena ini perusahaan publik dan BUMN, berarti yang dirugikan kan tidak cuma kita sebagai karyawan tapi juga pemilik saham gitu kan. Iya, jadi arti pentingnya kita, makanya saya sebagai generasi muda, saya harapkan teman-teman lebih melek terhadap serikat, karena kita harus sadar bahwa ini adalah media untuk politik kita di suatu perusahaan dan harus diisi dengan orang-orang yang berintegritas dan berwawasan luas. Jangan sampai keputusan tentang orang banyak ini diambil atau dikendalikan oleh orang-orang yang berintegritas yang kurang baik menurut kita. Jadi dan ayolah kita sadar arti pentingnya GSI, arti pentingnya serikat. Itu sangat-sangat luar biasa. Oke, sekian dulu video kali ini. Tadi gimana penjelasannya? Semoga kalian semua paham. Jadi itu intinya kalau dari pandangan kita, serikat pekerja itu sangat penting di sebuah perusahaan. Karena ya seperti tadi dijelasin. Ya, cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa di subscribe buat yang belum subscribe, dan jangan lupa juga di like video ini. Dan kalau ada apa-apa silahkan ditulis di kolom komentar aja. Nanti kita bakal lihat-lihat buat menjawabnya. Oke, sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Dah, assalamualaikum. Sampai ketemu.